Hai, Shalom sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun sahabatku berada, semoga sahabat selalu sehat dan selalu berbahagia. Sahabatku, di dalam Injil Matius ayat yang ke-16, ada seorang pemuda yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18, kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sahabatku, saya ingin mengingatkan kepada sahabat semuanya, apa yang terpenting di dalam hidup ini. Seperti halnya pemuda tersebut, dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan supaya masuk ke dalam kerajaan surga?" Dia sudah melakukan banyak hal baik, dia sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan, tetapi dia melupakan satu hal yang terpenting. Yesus sudah mengerti dan sudah tahu apa yang terpenting di dalam hidup kita, yaitu supaya kita tidak mencintai harta kita. Sahabatku yang terkasih, banyak sekali orang-orang di sekitar kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin teman-teman gereja kita, yang sudah mengerti firman, yang sudah mengenal Tuhan begitu lama, yang sudah melaksanakan 10 perintah Tuhan, sudah hidup di dalam Tuhan, dia sudah mengasihi sesama, dia sudah menghormati kedua orang tua, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dan dia tidak mengucapkan saksi dusta. Tetapi ada yang lupa satu hal, yaitu supaya tidak cinta harta. Karena ada hal yang lebih penting di dunia ini. Kalau kita bisa untuk melakukan supaya kita tidak mencintai harta kita di dunia, dan kita menyadari bahwa ada harta yang harus kita perjuangkan, yaitu harta kita di surga, maka hidupmu sudah diberkati, sahabatku. Sahabatku, dari zaman dahulu orang hidup ini adalah untuk mendapatkan hal yang lebih maju lagi. Manusia bersekolah supaya pintar. Setelah pintar, tujuannya adalah supaya bisa bekerja. Orang bekerja tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta supaya hidup layak. Dan kadang manusia dipenuhi oleh rasa serakah, oleh rasa yang kurang, rasa tidak cukup atas segala sesuatu. Orang yang sudah kaya, dia akan lebih kaya lagi. Yang sudah lebih kaya, dia akan menimbun supaya lebih kaya lagi. Sahabatku, ingatlah bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh harta di surga. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita bisa melayani, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, kita bisa membantu sesama kita bisa memberi sesama kita. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sahabat, jadi sahabat pilih yang mana? Harta di dunia atau harta di surga?